Mari kita tenang, kita akan memulai devotion kita pada pagi hari ini. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita tunduk dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami menaikkan segala ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Kalau pagi hari ini Engkau boleh menempatkan, membawa kami di tempat ini untuk bekerja melayani Engkau. Tapi sebelumnya kami akan memulai aktivitas pelayanan kami pagi ini dalam kebaktian Tuhan. Mari bersama dengan kami, memimpin kami dari awal hingga akhir. Dan biar Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara bagi setiap kami lewat hamba firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan di pagi hari ini boleh meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memulai devotion kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Bait yang kedua. Suci, 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 Kau lurus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allah. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Saya ajak semua bangkit berdiri, bait yang ketiga. Suci, suci, suci. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak tampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murnikan segala pujian bagi-Mu. Setiap nafas muliakan-Mu, surga bumi
Kuduslah Tuhan nama, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Engkau, kuduslah Tuhan namamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan namamu, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan layak diberikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh sukacita kami boleh ada lagi di hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengar firman-Mu. Mari bicara bagi setiap kami lewat hamba firman-Mu. Kami buka hati kami. Sama-sama kita berdoa. Jika jiwaku berdoa. Mari dengan sikap doa kita angkat pujian ini. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bait selanjutnya. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bait terakhir. Dalam kasih-Mu dan
Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah dan kita juga sudah berdoa, menyanyi, dan sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersama membaca dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini kami hadir karena anugerah Tuhan. Kami sudah menyanyi, mengagungkan nama Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Dan sekarang kami mempersiapkan hati untuk belajar firman-Mu. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu dan Engkau urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai kepada ayat ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ya, ada di layar ya. Ya, kita membaca bersama-sama kalau begitu. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, zaman sekarang hampir semua orang memakai AI. Ya, jadi AI itu ciptaan manusia yang luar biasa. Mulai dari hal yang sederhana, manusia memakai AI. Ya, sebelumnya saya menyapa saudara-saudari yang ada di Zoom ya. Ya, ada Zoom Pak ya hari ini. Ya, salam ya, kita bertemu di udara dan salam kepada saudara yang bertemu di darat. Nah, saudara, AI itu adalah sesuatu yang luar biasa. Orang mulai mencari, saya membaca sambil membaca senyum-senyum saudara sekalian ya. Ada orang mau masak kari ayam, dia tanya ke AI, ya gimana masak kari ayam, saudara sekalian. Ada lagi, ada orang tidak bisa buka durian, dia tanya AI gimana cara buka durian, ya itu hal-hal yang sederhana. Sampai kepada hal-hal yang serius, ya. AI, apa calon mantu saya yang baik, apa syaratnya? Jadi syaratnya apa ya? Kemarin saya melayani di GKY. GKY itu Gereja Kristus Yesus. Bulan Agustus tahun lalu kami mengadakan pemilihan ketua sinode. Ada teman saya, dia iseng, dia tanya kepada AI, AI siapa calon terkuat ketua sinode GKY, saudara sekalian ya. Dia beritahu saya tanya, saya bukan katanya. GR saudara sekalian ya, saya kurang populer di kalangan AI. Nah, ada lagi yang serius ya, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan. Ada orang tanya kepada AI ya, karena malu tanya sama Pak Pendeta atau pendetanya selalu sibuk. Dan satu hal yang terjadi di kalangan kekristenan dan kita sesama hamba Tuhan itu terus saling mengingatkan, yaitu tidak jarang sekarang pengkhotbah menyiapkan khotbah pakai AI. Ya, minta AI mempersiapkan khotbah untuk dia. Nah, kalau pimpinan-pimpinan mau kata sambutan, ya minta AI yang menyiapkan, itu sudah biasa. Tapi kalau hamba Tuhan yang meminta AI menyiapkan khotbah, mungkin khotbahnya bagus, tapi di dalamnya tidak ada urapan. Karena firman Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat mekanistis. Firman Tuhan itu harus kita serapi, kita sadari di dalam kehidupan kita. Setelah kita serapi, kita alami, kita baru sampaikan kepada jemaat. Ya, itu yang betul di dalam firman Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah orang Kristen boleh memakai AI? Ya, jawabannya tentu boleh. Ya, karena AI itu adalah berkat Tuhan diciptakan oleh manusia. Cuma ada batasnya. Kita yang mengendalikan AI dan kita bukan 100% bersandar kepada AI. Karena AI itu ciptaan manusia, AI bisa salah. Banyak orang ya zaman sekarang lebih percaya kepada AI daripada orang tuanya, lebih percaya AI daripada kepada pendetanya. Ya, saudara sekalian, AI itu bukan segala-galanya. Next slide. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang lebih pintar, saudara sekalian.
AI atau otak manusia? Saudara, siapa yang lebih pintar? Otak manusia atau AI? Itu sudah ada jawabannya ya. Tetapi otakmu tetap lebih pintar. Mengapa? Pertama, karena otak manusia diciptakan oleh Tuhan. AI diciptakan oleh manusia. Ya, kalau kita katakan AI lebih pintar, itu artinya kita lebih pintar daripada Tuhan. Ya, manusia menciptakan AI, tidak ada AI yang menciptakan manusia. Jadi pencipta selalu lebih pintar daripada ciptaannya. Selain itu, Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, menurut gambar dan rupa Allah ini bisa diterjemahkan dan ditafsirkan menjadi banyak makna. Salah satunya adalah kita diciptakan sebagai makhluk yang rohani, sehingga kita adalah satu-satunya makhluk di dalam dunia ini yang bisa berelasi dengan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi saudara dan saya manusia kita perlu mengadakan ya weekly devotion. Setiap minggu kita mengadakan devosi di tempat ini. Perlu saudara sekalian ya. Saudara di rumah pelihara anjing, pelihara kucing. Nah, anjing dan kucing saudara tidak perlu ke gereja saudara sekalian karena mereka tidak punya roh dan mereka tidak bisa berhubungan dengan Tuhan ya. Jadi enggak ada saudara sekalian ya bersama-sama ada anjing-anjing dikumpulkan, anjing pendeta, anjing majelis, anjing siapa, ayo ibadah. Enggak ada saudara sekalian. Yang ada adalah manusia. Kemudian arti lain dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah karena manusia mempunyai hikmat. Hikmat manusia itu luar biasa. Ya, jadi ada binatang yang punya hikmat sedikit saudara sekalian ya. Contoh, ya biasa binatang yang paling pintar katanya anjing. Nah, atau binatang yang paling pintar itu bisa saja saudara sekalian kalau saudara ke Ancol ada lumba-lumba yang pintar ya. Pernah lihat ya? 2 tambah 2 di sana pencet berapa? Tet 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 4. Wah, luar biasa, tepuk tangan saudara sekalian ya. Kasih 4 tambah 4 pencetnya berapa kali? 8 kali saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian coba ya lumba-lumba dikasih soal akar 3 dibagi akar 6 saudara sekalian ya. Saya percaya lumba-lumbanya pilih bunuh diri daripada menjawab pertanyaan seperti itu. Mengapa saudara sekalian? Karena Alkitab mengatakan binatang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka tidak punya hikmat. Nah saudara, kita harus akui otak kita itu sangat pintar dan kepintaran kita itu luar biasa. Namun saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak berlebihan mengandalkan hikmat kita. Karena hikmat dan kepintaran kita, sepintar-pintarnya kita adalah manusia dan kita punya batasnya. Karena itu saudara sekalian, kita harus ingat kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan karena kita adalah ciptaan Tuhan, ada yang lebih pintar daripada kita, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita kembali bersandar kepada Tuhan. Next slide. Nah, saudara, ayat firman Tuhan hari ini sebenarnya berisi 4 hal. Nah, supaya kita ingat, saudara, setelah ini kita pulang, kita ingat. Nah, kalau kita lakukan, ya ada gerakannya, bisa lebih ingat ya. Saya ajak rekan-rekan melakukannya. Nah, lihat saya dulu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati bagaimana? Hati ya. Nanti ikuti bersama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau mau sama orang sebelah hati begini juga boleh ya. Ya. Tapi jangan laki sama perempuan bukan sama pasanganmu ya, bisa terjadi perselingkuhan. Ya, yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri ya. Akuilah dia di dalam segala lakumu ya. Kalau mau akui dia, keluarkan bunyi juga boleh. Gitu ya, senang ya. Yang ketiga, maka dia akan meluruskan jalanmu. Oke, kita berdiri, kita terapkan bersama-sama ya dengan bersuara. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, janganlah bersandar pada pengertianmu. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu ya.
1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi ya, lebih nyaring. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Ternyata bukan anak TK yang suka begitu ya. Ini ada engkong-engkong. Ada bapak mama juga senang. Mari kita pelajari satu persatu. Next slide, saudara sekalian. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa arti kata percaya? Dalam bahasa asli Alkitab, kata percaya itu adalah berserah secara total. Jadi bukan hanya berserah ala kadarnya, tapi ketika kita berserah, kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya, sebagai pendeta, saya sering memimpin pemberkatan nikah. Salah satu momen yang biasanya paling mengharukan adalah ketika pengantin laki-laki berdiri di depan, dia sambil menunggu perempuan masuk, ya diantar oleh papanya. Kalau tidak ada papanya, pamannya. Kalau tidak ada pamannya, ya siapalah ya, kokonya dan sebagainya. Lalu bersandar, berjalan ke depan, ke depan, ke depan. Lalu sang papa akan membawa tangan sang anak dan serahkan kepada calon menantunya. Nah, saudara sekalian, ketika diserahkan, nah saya biasa katakan, ayo sekarang kamu boleh berpesan ya, serahkan anak kamu kepada dia dan tanggung jawab kamu sudah selesai dan sekarang putri saya sudah menjadi tanggung jawab kamu. Nah, saudara, dalam momen seperti itu biasanya ya disampaikan dengan terharu, kadang sambil menangis dan sebagainya. Saudara, kalau saya membayangkan kalau seorang ayah, dia lihat calon menantunya adalah seorang pemabuk, seorang penjudi yang suka pukul istri atau suka melakukan KDRT, tentu dia tidak akan menyerahkan anaknya kepada orang seperti itu. Nah, sebelum dia serahkan, dia pasti selidiki dulu calon menantunya seperti apa. Tidak tanya AI, saudara sekalian ya. Tapi dia pasti selidiki orangnya baik atau tidak. Jadi, kalau saya sebagai ayah, saya mau menikahkan atau menyerahkan anak putri saya dinikahkan oleh seorang laki-laki, maka saya akan periksa dulu dia itu benar atau tidak, baik atau tidak. Itu artinya menyerahkan. Nah, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita perlu berserah dan percaya kepada Allah yang benar. Allah tidak hanya Allah yang benar, tapi yang lebih penting adalah Allah yang baik. Nah, saudara, semua agama mengajarkan Allah itu selalu berkuasa. Nah, kalau Allah berkuasa saja, tapi kalau dia tidak baik, itu bahaya, saudara. Ya, jadi kita harus percaya kepada Allah yang benar, bukan hanya Allah yang benar, juga harus Allah yang baik dan Allah yang berkuasa. Kalau dia Allah yang baik tapi tidak berkuasa, itu juga tidak baik. Kalau dia berkuasa tapi tidak baik, itu lebih berbahaya karena dia akan menjadi raja atau penguasa yang akan memperlakukan kita semena-menanya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Dan Alkitab juga memberitahukan kepada kita, Allah kita adalah Allah yang benar, dan yang lebih penting adalah Allah kita penuh kasih, panjang sabar, dan sangat mengasihi kita, penuh kebaikan di dalam dirinya. Karena itu, ini yang menjadi modal awal kita. Ketika kita mau memulai kehidupan, menjalankan segala sesuatu, kita perlu berserah kepada Tuhan, perlu bersandar kepada Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita.
Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita serahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena itu, ya saya sering menasihatkan anak-anak muda ketika kalian cari pasangan, ya di sini kalau ada masih cari pasangan, carilah yang seiman. Kenapa? Karena iman itu tidak hanya berbicara, kamu ibadah sembahyang hari apa, kamu sembahyang hari apa. Lebih dari itu, saudara sekalian. Ya, iman atau kepercayaan agama itu lebih daripada kamu ikut siapa, kamu percaya siapa. Lebih daripada itu. Iman, kepercayaan itu berbicara kepada kamu serahkan seluruh keberadaan hidupmu kepada siapa. Jadi kalau kita adalah orang Kristen, maka kita serahkan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita, harta kita, kepintaran kita, masa depan kita, bahkan hidup yang akan datang setelah kita meninggalkan dunia ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ini hal yang sangat penting. Jadi satu hal yang menjadi modal kita adalah kita sadar, kita manusia meskipun kita pinter, kita mampu, tapi kita bukan maha kuasa. Kita ada batasnya, kita perlu berserah kepada satu pihak yang lebih kuat dan lebih hebat daripada kita, dan kita harus percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, next slide. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, pengertian kita itu sangat terbatas. Karena itu jangan bersandar kepada pengertian kita. Ya, nah di sini saya tidak tahu saudara yang paling pintar, yang IQ-nya paling tinggi siapa. Ya, menurut catatan sekarang IQ di dunia paling tinggi berapa? 300 ya, belum ya. Ya, jadi berapa? Kayak sekitar 200-an ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi IQ yang paling tinggi itu belum tentu hidupnya paling sukses ya. Banyak orang IQ tinggi tapi hidupnya tidak bahagia. Nah, ini cara menghibur kita yang IQ-nya rendah, saudara sekalian ya. Ya, jangan sombong IQ kamu tinggi ya. Karena apa? Karena kamu belum tentu bahagia. Saya IQ-nya rendah, tetap lebih bahagia daripada kamu. Ini cara menghibur diri. Tapi saudara sekalian, setinggi-tingginya IQ, kita tetap namanya manusia. Dan manusia itu mempunyai pengetahuan terbatas. Nah, dalam kehidupan, saya percaya kepada satu dalil. Dalil ini berkata demikian, pengetahuan itu menentukan keputusan kita. Keputusan kita menentukan tindakan kita. Jadi 3 hal yang penting di dalam kehidupan kita, yang kelihatan itu adalah tindakan kita. Tapi di balik tindakan kita itu ada sebuah keputusan. Dan di balik sebuah keputusan itu ada satu pengetahuan. Jadi semakin kecil pengetahuan manusia, maka keputusannya itu semakin besar kemungkinan salah. Dan kemungkinan besar salah keputusannya, maka tindakannya itu akan salah. Jadi kalau kita mengoreksi tindakan seseorang, jangan koreksi bagian luarnya saja, fenomenanya saja. Tapi kita harus kejar ke dalam pengetahuannya seperti apa. Kenapa dia mengambil keputusan itu? Semua keputusan diambil berdasarkan pengetahuan. Dan kalau kita punya pengetahuan terbatas, maka keputusan kita juga terbatas. Keputusan kita terbatas, maka tindakan kita juga terbatas. Maka Alkitab mengatakan, kita harus selalu minta hikmat dari Tuhan, supaya dengan hikmat surgawi, kita akan mengambil keputusan dan tindakan yang benar di dalam kehidupan ini. Saudara, saya kasih satu contoh yang sederhana. Saya baca berita, awal tahun 2022. Seorang bapak berusia 89 tahun namanya Wiyanto Halim. Ya, saudara mungkin baca ceritanya. Beliau agak pikun-pikun, malam itu tidak tahu kenapa dia keluar bawa mobil nyetir sendiri. Nah, ketika dia nyetir agak mencurigakan, ada satu orang mengira dia adalah pencuri mobil. Jadi orang itu teriak, maling gitu ya. Nah, sekali teriak maling, maka orang-orang sekitar juga mendengar, maling gitu ya. Jadi dia sambil nyetir, tiba-tiba di belakang ada orang teriak lagi, maling, maling, maling. Dan akhirnya dia berhenti, dia ditangkap, dia dikeroyok dan mati dibunuh, mengenaskan. Setelah itu polisi menangkap 14 orang yang mengeroyok dia.
Dan polisi tanya, kenapa kamu mengeroyok dia? Kenapa? Karena saya cuma mendengar orang teriak maling, saya ikut teriak maling. Ya, nah ketika saya ikut teriak maling, saya kejar, dan saya lihat orang keroyok, saya juga ikut keroyok. Saudara, yang kita lihat itu adalah tindakannya, mengeroyok orang. Kenapa dia mengeroyok orang? Karena dia sudah ambil keputusan untuk mengeroyok orang. Nah, kenapa dia ambil keputusan mengeroyok orang? Karena dia punya pengetahuan. Dan pengetahuannya sangat terbatas. Kalau pengetahuannya benar, dia tahu dia bukan maling, maka dia tidak akan mengambil keputusan untuk mengeroyok. Saudara, itu tindakan yang sederhana. Dalam kehidupan kita, setiap hari ada ribuan keputusan yang akan kita ambil. Mulai dari keputusan yang besar atau keputusan yang kecil. Nah, apa yang mendasari keputusan kita? Kalau keputusan kita itu berdasarkan pengetahuan yang sangat terbatas, maka kemungkinan besar keputusan kita akan salah dan tindakan kita itu akan salah. Karena itu firman Tuhan hari ini dengan tepat berkata kepada kita, janganlah mengandalkan kepintaran kamu sendiri. Janganlah mengandalkan kepengetahuanmu sendiri. Karena itu sangat terbatas. Bersandarlah kepada Tuhan, dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat surgawi kepada kita. Dari sini saudara sekalian, kita belajar satu tindakan yang sangat penting. Pentingnya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi apa itu doa? Doa sebenarnya lebih daripada sekedar minta kepada Tuhan. Doa sebenarnya adalah sesuatu yang membuat kita terhubung dengan Allah. Dan ketika kita terhubung dengan Allah, maka hikmat kita akan terhubung dengan hikmat surgawi. Dan ketika kita terhubung dengan hikmat surgawi, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari surga untuk melakukan segala kegiatan dengan benar, tindakan kita benar, dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saya suka dengan ilustrasi orang menggambarkan, ya dalam perjalanan kita itu, kita seperti berjalan di atas bumi, ya berjalan di atas jalan, dan Tuhan itu seperti GPS. Saudara, ya zaman sekarang ya orang melakukan perjalanan ya, kecuali saudara ke kantor sudah hafal lah saudara sekalian ya. Tapi kalau ke satu tempat kita selalu pakai GPS. Bahkan saudara sekalian pakai GPS kan kadang bisa salah ya. Kata orang itu tubuh ini punya memori kinetik. Memori kinetik itu adalah ketika kita terbiasa melakukan sesuatu, dan kalau kita tidak konsentrasi, kita akan ikutin tubuh kita melakukan sesuatu. Ya, dulu saya tinggal di Malang. Nah, 1,5 tahun kami sewa rumah. Nah, namanya daerah Dieng, saudara, di Malang kalau saudara tahu ya, di puncak Dieng. Jadi 1,5 tahun saya ke kantor, di saat bolak-balik itu kayak sudah mesin, saudara sekalian. Nah, kemudian 1,5 tahun saya pindah ke Tidar, ya saudara sekalian, ya ke Tidar. Pulang dari kantor, ya setelah 1 minggu saya sudah pindah, saudara sekalian. Saya mungkin tidak konsentrasi, saya waktu itu naik motor, saudara sekalian. Nah, naik motor sampai kemana, saudara sekalian? Ya padahal saya sudah tinggal di Tidar ya. Sampai di Dieng, saya baru sadar, loh kok saya ke sini, saudara sekalian. Nah, itu namanya memori kinetik ya, memori kinetik. Nah, saudara, kembali kepada GPS ya. GPS itu, Allah itu seperti GPS yang melihat dari atas, kita itu sedang berada di atas bumi. Jadi, penglihatan kita itu sangat terbatas. Kita cuma melihat ada yang di depan. Tapi Allah melihat dari atas, sehingga dia tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang harus kita lewati, mana jalan yang ada bahayanya. Jadi sekarang kalau kita punya GPS, enak saudara sekalian ya, jangan lewat ini karena ini merah, bukan hanya merah tapi sudah hitam ya. Saya tidak tahu saudara pernah punya pengalaman salah sama GPS atau tidak. Ya dulu ketika saya melayani di Singapura, waktu itu ada jemaat melahirkan di Johor Bahru. Saudara tahu Singapura, Johor Bahru itu tinggal nyebrang satu selat. Selat itu kemudian ada jembatannya. Nah, saya pergi besuklah saudara sekalian sama jemaat, naik mobil jemaat ya. Kemudian pakai GPS. GPS jalan, bawa jalan saudara sekalian ya. Jalan, kemudian makin jalan makin kecil, tapi kami tetap percaya kepada GPS saudara sekalian. Nah, sampai kepada satu tempat yang terpencil, kiri kanan itu hutan saudara sekalian. Nah, GPS-nya bilang arrive saudara sekalian.
Nah, padahal jemaat saya melahirkan. Saya baru tahu jemaat saya melahirkan di hutan, saudara sekalian ya. Arrive, saudara sekalian. Bingung kami ya. Di dalam hutan kok bisa arrive. Itu satu-satunya kami ditipu oleh GPS. Ternyata GPS-nya itu GPS Singapura mungkin ya. Sampai ke Malaysia bingung, saudara sekalian. Tapi pada dasarnya GPS itu tidak menipu kita. GPS itu tepat. Kenapa? Karena dia pakai satelit. Dia lihat dari atas dan dia tahu. Nah, ini contoh yang sederhana bagi kita untuk perlunya selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu terhubung kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di atas kita. Dan Tuhan lebih pintar daripada kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mau mengambil keputusan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Karena kalau bersandar ke kekuatan sendiri, pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan yang terbatas akan melahirkan keputusan yang terbatas. Keputusan yang terbatas akan menghasilkan tindakan yang terbatas. Karena itu kita perlu menambah pengetahuan kita dengan hikmat dari sorga. Jadi Alkitab mengatakan, jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, tetapi bersandar kepada hikmat dari sorga. Yang ketiga, next. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Saudara, kata dasar akuilah di dalam Alkitab itu berarti ya kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Dan setelah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, kita internalisasi dan kita membiarkan firman Tuhan masuk ke dalam segala sendi kehidupan kita. Dan setelah sendi kehidupan kita diubah dan dipengaruhi oleh firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, mengubah kita sehingga kita memiliki satu perubahan yang disebut dengan perubahan inside out. Bukan sesuatu perubahan outside in. Nah, saudara, banyak orang bisa berubah, tapi harus dipaksa. Paksa dari luar supaya dia berubah. Tapi ketika unsur pemaksanya itu sudah tidak ada, maka dia akan kembali ke pola aslinya. Ya, perubahan yang benar adalah perubahan dari inside out. Inside out itu artinya apa? Artinya ada kesadaran di dalam dirinya, ada keyakinan, ada ketakutan, ada ketaatan, dan ketaatan itu lahir secara sukarela. Saudara, kembali ya, saya cerita pengalaman saya melayani di Singapura. Singapura itu terkenal sebagai fine country. Fine itu apa artinya? Fine itu bisa berarti baik-baik saja, tapi bisa berarti denda ya. Sedikit-sedikit denda, buang air ludah sembarangan denda, buang sampah sembarangan denda ya. Maka orang bilang penduduk negara Singapura itu tertib karena tidak sembarang buang sampah. Nah, saudara mau tahu apakah orang Singapura itu mereka tertib atau tidak? Lihat mereka waktu ke Batam. Ya, dulu waktu saya di Singapura, saya juga ditugaskan melayani ke Batam. Tiap minggu saya naik feri dari Singapura ke Batam. Sampai di Batam, saudara sekalian, ternyata orang Singapura itu lebih jorok daripada orang Indonesia. Ya, senang ya, enak ya Indonesia ya. Kalau di Singapura itu merokok tidak bisa sembarangan. Sampai di Batam, saudara sekalian, di tempat umum dia juga merokok. Dan yang lebih aneh, saudara sekalian ya, kalau di Singapura antri, budaya antri, semua antri, itu karena dipaksa. Sampai di Batam, saudara sekalian, orang Singapura itu nyerobotnya lebih parah daripada orang Indonesia. Nah, saudara, itu contoh yang sangat sederhana. Mereka itu tertib karena apa? Karena dipaksa dari luar. Kalau tidak kamu dihukum. Kalau tidak kamu didenda. Karena takut hukum, takut denda, maka orang taat, orang tertib. Tapi itu bukan ketaatan yang dikehendaki Tuhan. Akuilah dia di dalam segala lakumu, artinya biarlah firman Tuhan, kebenaran Tuhan masuk di dalam hati kita. Dan ketika masuk di dalam hati kita, kita terima itu sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu diinternalisasi, dikristalisasi di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu menyerap di dalam seluruh unsur kehidupan kita. Sehingga diakui atau tidak diakui,
kita tetap setia dan tunduk kepada firman Tuhan. Dan itu yang sering kita sebut sebagai integritas dan transparansi. Jadi dua hal. Integritas adalah kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan dan kita takut kepada Tuhan. Transparansi itu artinya kehidupan kita yang terbuka di hadapan Tuhan dan semua orang bisa melihat kita. Transparansi tanpa integritas itu adalah satu tindakan yang penuh dengan kemunafikan. Karena kita transparan tapi bukan lahir dari integritas kita takut kepada Tuhan. Kita hanya ingin menyenangkan manusia. Ya kadang-kadang kita bilang, ayo transparan dong, transparan dong. Apa yang menjadi transparansi kita? Yang menjadi transparansi kita itu adalah integritas kita di hadapan Tuhan. Ketakutan kita kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan melihat kita. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita tidak hanya mendengar firman, tapi kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Hikmat Tuhan mengubah kita. Sehingga orang bilang firman Tuhan itu tidak seperti kata orang berkata begini ya, banyak orang dengar firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pernah dengar seperti ini ya? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan itu masih baik, saudara sekalian. Yang saya takut itu masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Nah, itu ya, kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan masih lewat sedikit, mungkin ada nyantol sedikit di otak, saudara sekalian. Nah, banyak orang hari ini ya percaya menerima firman Tuhan, dan saya menemukan masalah terbesar orang percaya pada masa kini adalah bukan tidak memahami firman Tuhan. Masalah terbesar kita adalah bukan tidak memahami firman Tuhan. Tapi masalah terbesar kita adalah tidak mau hidup kita diubah oleh firman Tuhan. Tidak bersedia menginternalisasi kebenaran Tuhan. Aku tahu, tapi aku tidak mau berubah. Aku tahu, tapi aku tidak mau taat. Itu masalah terbesar kita. Jadi saudara sekalian, kita banyak tahu. Tapi seringkali semakin banyak kita tahu, kita semakin tahu bagaimana cara berkelit, bagaimana cara memperlakukan firman Tuhan itu dengan tidak benar. Ya, saya pernah punya satu pengalaman. Ya, dulu supir kami, ya waktu itu hidup lagi susah. Kami cari supir, gereja cari supir, dan ketika kami terima lamaran, salah satu lamaran yang membuat kami kaget ternyata dia sarjana hukum. Ya, sarjana hukum melamar dari supir. Kemudian kami interview dan ternyata dia benar-benar mau bekerja dan dia mengatakan saya bisa melayani di gereja, orang Kristen yang baik, saya bisa melayani di gereja. Jadi saya tidak hanya bekerja ya. Akhirnya kami terima supir ya. Jadi satu kali saudara sekalian supir yang sarjana hukum ini menyetir saudara sekalian. Ya kami duduk di belakang. Lalu di depan ada satu mobil, saudara, satu mobil. Lalu di depan ada gambar no U-turn, ya, U-turn warna merah dicoret, ya, artinya tidak boleh putar di sana. No U-turn. Nah, saudara sekalian, ketika dia berjalan, mobil di depan itu, saudara sekalian, berputar di depan no U-turn. Supir kami ngomong, saya tahu itu mobil siapa. Mobil siapa, saudara sekalian? Bukan mobil pendeta, ya. Itu mobil dosen hukum saya, saudara sekalian. Ya, dosen hukum yang mengajar hukum. Tapi hukum yang begitu sederhana, no U-turn saja, dia tidak bisa taat. Jadi artinya saudara sekalian, sesuatu yang dipaksakan dari luar itu tidak ada gunanya. Karena ketika tidak ada unsur pemaksa kita, kita akan kembali kepada natur kita yang semula. Firman Tuhan hari ini mengatakan, terimalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, hikmat Tuhan sebagai kebenaran yang ada di dalam hati kita. Dan biarlah kebenaran itu terus merevolusi kita, mereformasi kita. Sehingga ketika kita direformasi, kita dibentuk dan kita menjadi satu ciptaan yang memuliakan nama Tuhan. Terakhir, nomor 4. Nomor 4 itu adalah maka ia akan meluruskan jalan kita. Jadi 4 hal saudara sekalian ya. Hal pertama adalah dasar kita, yaitu percaya berserah kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, tidak mengandalkan diri kita sendiri karena kita tahu
pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan terbatas akan menghasilkan keputusan terbatas yang kemungkinan salah dan menghasilkan tindakan yang salah. Kemudian akuilah dia setelah kita mendengar firman Tuhan, simpan firman Tuhan di dalam hati kita dan jadikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan sebagai bagian yang terpenting di dalam hidup kita, sebagai sesuatu yang paling berharga, pedoman tertinggi di dalam kehidupan kita, dan setelah itu ini janji Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Kata lurus ya bisa juga berarti benar. Artinya Dia akan meluruskan jalan kita, Dia akan memimpin kita di jalan yang benar. Jadi kita bersandar kepada Tuhan, kita akan berada di jalan yang benar. Saudara sekalian, kalau kita melakukan perjalanan, yang paling penting adalah harus berada di jalan yang benar. Kalau kita berada di jalan yang salah, semakin kuat, semakin kencang kita lari, akan semakin jauh daripada tempat yang akan kita tuju. Jadi saudara sekalian, hidup kita itu tidak tergantung kepada seberapa kuat kita bekerja, seberapa tinggi prestasi kita, tapi tergantung kepada apakah kita berada di jalan yang benar atau tidak. Sebab kalau saudara berada di jalan yang salah, seberapapun hebat kehidupan saudara, seberapa tinggi jabatan saudara, itu tidak ada artinya. Karena itu di jalan yang salah. Yang betul adalah di jalan yang benar. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan mengatakan kita akan berada di jalan yang benar. Saudara, benar tidaknya hidup kita, benar tidaknya jalan kehidupan kita, itu menentukan hidup kita bermakna atau tidak. Makna hidup itu tidak tergantung kepada apa yang kita miliki. Tidak tergantung kepada seberapa banyak harta kita. Tidak tergantung kepada seberapa tinggi jabatan kita. Tidak tergantung kepada seberapa banyak gelar kita. Tapi tergantung kepada bagaimana kita berada di jalan yang benar, memanfaatkan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan menjadikan semua itu menjadi berkat bagi sesama. Karena itu saya selalu mengingatkan jemaat saya berkata, kita tidak hanya perlu berdoa meminta berkat kepada Tuhan, tapi yang lebih penting adalah meminta hikmat dari Tuhan untuk mengelola berkat kita. Nah, saudara, kadang kalau ada jemaat bersaksi seperti ini, ya saya dulu miskin, lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, lalu Tuhan memberkati saya, usaha saya berhasil, sekarang saya sudah hidup lumayan, ya hidup cukup, bahkan hidup banyak berkat. Nah saudara, saya bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat seperti ini. Kita boleh berdoa minta Tuhan berikan berkat kepada kita. Kita boleh meminta Tuhan memberikan kita naik pangkat, boleh ya. Kita boleh berdoa supaya Tuhan hidup kita bertambah-tambah, boleh. Tapi tidak hanya itu doa kita. Ada satu doa yang lebih penting. Doa apa itu saudara sekalian? Doa minta hikmat kepada Tuhan. Sebab kalau kita punya harta tapi tidak punya hikmat, maka harta itu akan menjadi penghancur kehidupan kita. Kalau kita punya jabatan, kita tidak punya hikmat, maka jabatan itu akan menjadi penghancur kehidupan kita. Saudara, lihat cerita anak yang bungsu dalam anak yang hilang di dalam cerita Yesus Kristus. Anak bungsu itu hancur hidupnya karena apa? Bukan karena tidak ada uang. Dia punya kebanyakan uang, papanya beri uang, tapi papanya tidak beri dia hikmat. Sehingga dia tidak punya hikmat untuk memakai uangnya. Saudara sekalian, saya selalu mengatakan, jangan pikir uang itu netral. Uang pada dasarnya adalah jahat. Karena Alkitab mengatakan, akar segala kejahatan karena cinta uang. Uang itu tidak baik. Kalau uang itu kita cuma punya dua pilihan terhadap uang. Yang pertama kita jadi hamba uang. Yang kedua kita menjadi tuannya uang. Ya tentu kita berharap jadi tuannya uang. Tapi jangan dulu langsung ngomong saya tuannya uang. Saudara, hari ini banyak orang jadi hamba uang. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Menipu orang. Melanggar peraturan. Saudara sekalian, itu artinya dia sudah jadi hamba uang.
Karena itu hari ini kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Supaya ketika kita punya segala sesuatu, kita tidak tersesat dan hidup kita tidak sampai ujung-ujungnya. Loh kok begini, hidup ini tidak ada maknanya. Saudara, kitab Pengkhotbah itu menjadi satu peringatan yang sangat keras kepada kita. Banyak orang percaya penulis kitab Pengkhotbah, meskipun ini masih didebatkannya, tapi saya masih percaya penulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Salomo adalah raja terkenal, dia menikmati segala sesuatu, dia punya kekayaan terbesar, ya. Dia punya kenikmatan hidup, dia bilang apa yang matanya ingin lihat, dia lihat. Apa yang mulutnya ingin rasakan, dia rasakan. Segala makanan dia nikmati, segala yang dia mau dia lakukan, ya. Dia mau main perempuan, perempuannya tidak tanggung-tanggung, saudara sekalian. Istrinya berapa? Ya, 300. Selirnya 700. Total 1.000, ya. Kalau hari ini istrinya semua hidup, naik Avanza, satu Avanza 5 orang, saudara sekalian. Perlu berapa Avanza? 200 Avanza, ya. Satu Avanza jaraknya 4 meter, saudara sekalian. 4 kali 200, itu berapa? Ya, 2 kilometer, iring-iringan, saudara sekalian. Itu apa? Itu istri dan selirnya Salomo, saudara sekalian, ya. Nggak selesai-selesai. Saudara, Salomo itu sudah menikmati semua itu. Dan di akhir hidupnya dia tulis apa? Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Lalu di bagian pasal 12 ditanya, apa yang tidak sia-sia? Yang tidak sia-sia cuma satu. Ingatlah penciptamu pada masa muda. Kata yang sama seperti ini. Hiduplah di jalan yang benar. Hiduplah di jalan yang lurus. Sebab kalau hidupmu tidak berada di jalan yang lurus, apapun yang kita miliki, ujung-ujungnya adalah percuma. Karena itu saudara sekalian, hari ini kita minta Tuhan tolong kita. Supaya 4 hal ini kita terapkan di dalam kehidupan ini. Ya, 3 itu adalah usaha kita, dan yang keempat itu adalah janji Tuhan kepada kita. Yang pertama, masih ingat saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya artinya bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, boleh tampilkan slide itu lagi. Saudara, kita berdiri, kita tutup dan kita peragakan lagi, saudara sekalian, ya. Itu pelajaran kita hari ini, ya. Ya. Sama-sama, ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Berkati kita, mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan terus bergema di dalam hati kami. Tuhan, di dalam hidup ini banyak tantangan, banyak keputusan yang harus kami ambil. Banyak peraturan yang harus kami taati. Dan biarlah sesuai dengan firman-Mu, kami menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, menerima kebenaran Tuhan di dalam diri kami, dan memberi diri kami dipimpin dan dikendalikan oleh kebenaran Tuhan. Dan ketika kebenaran dan hikmat surgawi itu memerintah kami, maka Tuhan, Engkau akan memimpin kami di jalan yang lurus, jalan yang benar. Sehingga di akhir hidup kami menemukan hidup kami bermakna, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, supaya hidup kami sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ternyata hidup kami berada di jalan yang lurus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita semua, Bapak Pendeta Timotius Fu dari GKY Puri Indah. Tuhan kiranya terus memakai Bapak dan sekeluarga untuk mewartakan firman dimanapun berada.
Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi. Persembahan dimulai dari sisi sebelah kanan saya, kemudian dilanjutkan sisi sebelah kiri. Kita nyanyi, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh, kita berdoa buat persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan di pagi hari ini. Semua berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, terlebih lagi pengorbanan-Mu Tuhan. Sebagian kecil sudah kami kembalikan. Pakai, kuduskan ini dan berikan hikmat bagi semua yang sudah dan akan terus mengelolanya untuk disalurkan bagi hamba-hamba Tuhan dan dipakai bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita mau bersyafaat, nanti akan dibawa oleh Bapak Yusak. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Jika Jiwaku Berdoa, bait yang kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kalau Tuhan boleh melayakkan kami menaikkan puji-pujian kehendak Tuhan.
bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Pendeta Timotius Hu. Bapak, biarlah kami dalam segala keterbatasan kami terus diingatkan bahwa supaya kami tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah untuk hamba-Mu yang Kau kasihi, Bapak Pendeta Timotius, sebagaimana Tuhan telah memimpin beliau menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan pakai Pak Timotius untuk terus menjadi berkat di pelbagai kesempatan. Dan Tuhan juga peliharakan keluarganya. Tuhan Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk apa yang terjadi di dunia saat ini. Eskalasi permasalahan di geopolitik yang semakin hari semakin meningkat. Bapak telah banyak korban jiwa, korban materi yang menjadi sia-sia. Tolonglah Tuhan, Engkau yang mengendalikan setiap pikiran manusia. Engkau menyatakan kuasa Tuhan, agar mereka yang punya hati yang memanfaatkan kekuasaan, yang mempunyai sifat kerakusan, boleh diredam dan boleh diingatkan bahwa segala apa yang dilakukan oleh para pemimpin, bahwa itu harus dipertanggungjawabkan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang mengalami kehilangan orang yang dikasihi, agar Tuhan juga memberi kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan pakai pelbagai institusi kerohanian yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami, yang kami melihat banyak program-program yang dijalankan yang bersifat populis, yang banyak sebagian besar bukan untuk bagi orang banyak, atau meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa kami. Tapi karena itu Tuhan, kami mohon hadirkanlah pemimpin-pemimpin yang benar-benar peka akan suara Tuhan, pemimpin-pemimpin yang boleh menjadi saluran rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masih banyak orang-orang yang ingin melakukan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelbagai program yang dilakukan oleh Yaski, dan baik yang di cabang maupun yang di pusat, dan semuanya sudah berjalan hingga bulan kedua Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin, menata setiap program yang ada. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai bukan hanya di bulan Maret ini saja, tetapi sepanjang tahun 2026 Tuhan pimpin dan sertai setiap program yang ada, sehingga boleh dilaksanakan dan boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini, ataupun yang mengikutinya lewat Zoom. Tuhan yang mengerti semua pergumulan yang dialami, baik secara fisik, baik secara ekonomi, maupun secara dalam pergumulan iman mereka. Tolonglah Tuhan, ingatkan setiap anak-anak-Mu untuk selalu menatap kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan, dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan pertolongan pada saatnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau dengar doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, boleh senantiasa menyertai dan memimpin hidup kita, sehingga hidup kita sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kita boleh Tuhan berkati dan boleh menjadi saluran berkat, di mana melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.